Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,23 triliun dolar atau naik sekitar 1,11%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 46.400-an, Ethereum 3.815, Binance Coin 512 dolar, Solana 169, Cardano 1,33, XRP 0,83, Terra Luna 85 dolar, dan Polkadot berada di urutan ke-10 dengan harga 29,51 dolar. So ini sepertinya angkanya baru di reset ya guys, jadi kenaikan sama penurunannya itu nggak signifikan, hanya sekitar 0, sekian sampai 1, sekian persen. Penurunannya juga sama 1 sampai 2 sekian persen. Dan untuk hari ini di top 10 coin, top performernya ada di Ethereum dengan kenaikan 1,89%. Oke, sebelum kita lanjut ke berita dan data terbaru hari ini, saya pengen tahu guys, ini saya lagi tes Lightning baru. Apakah kalian ada notice perbedaan? Lalu kalau misalnya ada, kira-kira menurut kalian Lightning yang sebelumnya lebih baik ataukah yang hari ini kelihatan lebih menarik? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, sekarang kita masuk ke berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini dikatakan wait and see approach. 3/4 dari total semua supply Bitcoin sekarang sudah tidak lagi liquid, guys. Dan angkanya, spesifiknya itu 76%. Dari total semua circulating supply sekarang sudah tidak lagi liquid. Apa artinya tidak liquid? Berarti udah ada orang yang membeli Bitcoin di exchange, setelahnya ditarik keluar dari exchange, habis itu di hold di cold wallet untuk jangka panjang. Nah, itu dikonsider atau dihitung sebagai supply yang tidak lagi liquid gitu ya. Nah, ini dibuktikan juga dengan data on-chain di sini. Ini adalah data on-chain liquid dan illiquid supply secara persentase gitu ya. Nah, yang biru ini adalah illiquid supply. Kalau kalian perhatikan sekarang, total illiquid supply itu sudah mencapai angka 76%. Dan ini kurang lebih sudah setara dengan ketika kita masih berada di bulan Mei kemarin. Ketika bulan April, ketika kita di puncak waktu itu. Nah, sekarang kita udah kurang lebih berada di area tersebut lagi. Oke? Dan tentunya ketika illiquid supply-nya naik, maka liquid supply di sini reducing liquid plus highly liquid supply. Jadi yang merah ini yang masih liquid gitu, yang alias masih diperdagangkan di exchange. Kalau highly liquid ya berarti sering diperdagangkan, diperjualbelikan di exchange gitu ya. Itu angkanya sudah mencapai 24%. Dari bulan Juli 2021 hingga sekarang kita melihat downtrend di liquid supply. Dan itu berarti sampai sekarang kita masih melihat orang-orang melakukan akumulasi kemudian menarik Bitcoin-nya dari exchange untuk di hold. Teori simpelnya, teori dasarnya supply and demand gitu guys. Dimana ketika supply-nya semakin menipis alias barangnya semakin langka dan demand-nya naik, maka harga barang tersebut akan naik gitu. Atau bahkan walaupun demand-nya tidak naik, katakanlah stagnan demand-nya, tetapi supply-nya menurun atau menipis atau barangnya makin langka, maka tetap saja efek akhirnya barang tersebut akan tetap naik gitu. Jadi demand-nya tetap ada, tetapi supply-nya terus-menerus menipis. Ya tetap saja harganya nanti akan naik. So, secara data on-chain, untuk mid term sampai long term kita masih dalam keadaan bullish secara data on-chain ya guys, sekali lagi saya katakan. Dan masih banyak saya ketemukan di kolom komentar mengatakan bahwa kok ini kan datanya semuanya udah dalam keadaan bullish, tapi kok harganya nggak naik-naik gitu kan. Harganya masih stagnan saja, koreksi bahkan cenderung bearish. Nah, perlu saya sampaikan sekali lagi, ini mungkin udah sampai bosen saya katakan, data on-chain itu guys untuk menilai pergerakan mid term dan long term, bukan untuk short term. Sekali lagi saya pesan, kalau short term kita masih bisa mendapati koreksi mungkin ke 43, 40 ribu, ya itu masih bisa. Tetapi kalau misalnya secara data on-chain itu kita masih dalam keadaan bullish gitu. Dan secara historis ketika kita mendapati illiquid supply itu terus-menerus naik seperti ini, biasanya nanti harga akan mengikuti gitu. Oke? Tergantung waktunya saja. So, secara data saya masih juga berpegang teguh dengan pendirian saya bahwa kita masih di pertengahan bull run sampai data on-chain menunjukkan sebaliknya. Kalau misalnya data on-chain sudah menunjukkan data sebaliknya, di mana mungkin illiquid supply yang udah mulai turun, balance on exchanges-nya mulai naik, ya mungkin saya baru akan mengatakan, oh, kita udah melihat perubahan secara data dan
kita kemungkinan malah akan masuk ke bear market, misalnya seperti itu. Tapi untuk sekarang ya belum terjadi perubahan gitu. Dan ingat guys, ini datanya bukan saya yang buat ya. Ini datanya memang seperti ini. Saya hanya membantu kalian membacanya saja gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan dari Bitcoin Magazine, just in 87 million Italian bank to allow customers to buy Bitcoin early this year. Jadi lagi-lagi ada sebuah bank besar di Italia yang mempunyai aset kurang lebih 87 miliar dolar. Mereka akan memperbolehkan para nasabahnya ini untuk membeli Bitcoin di awal tahun ini. Tentunya sekali lagi ini sebenarnya adalah berita besar, tetapi karena saking seringnya sekarang kita melihat berita-berita fantastis seperti ini, bank-bank besar mulai masuk, institusi mulai masuk, dan lain sebagainya, kita sepertinya udah kayak kurang peka gitu. Dan kayak, udahlah biasa aja gitu. Ya, biasanya juga kayak gitu kan, udah sering banget. Tapi kalau kalian pikirkan bahwa sekarang bank-bank besar itu hampir setiap bulan kita melihat banyak sekali pemain-pemain besar, bank-bank besar, institusi besar itu mulai masuk. Yang dalam artian adopsi Bitcoin itu terus-menerus terjadi gitu guys. Itu adalah hal yang terjadi di belakang layar. Oke? Jadi itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan third largest whale celebrates Bitcoin's birthday with 456 Bitcoin buy. Jadi lagi-lagi ini adalah berita paus terbesar ketiga. Alias dia yang hold Bitcoin paling banyak nomor 3 gitu. Dia mempunyai kurang lebih 120.845 Bitcoin. Dengan kalau misalnya value-nya sekarang itu kurang lebih 5,6 miliar dolar sekarang. Kemarin dia beli lagi kurang lebih 456 Bitcoin. Dan ini adalah bukti transaksinya di Whale Alert. Dan kalau misalnya kalian mau lebih spesifiknya itu ada juga di sini. Nah, ini adalah datanya si paus ketiga terbesar itu membeli. Kalau misalnya kalian perhatikan itu 456 Bitcoin di tanggal 3 Januari 2022. Jadi itu juga adalah hari ulang tahunnya Bitcoin. Di mana Bitcoin itu diciptakan di tahun 2029 tanggal 3 Januari, sorry. Jadi ulang tahunnya Bitcoin, si paus ketiga terbesar ini beli lagi 456 Bitcoin dengan harga rata-rata itu 46.300. Dan kalau kalian notice di sini, setiap kali Bitcoin menyentuh angka kurang lebih 46.000, itu dia beli 46 sampai 47 ya. Di sini kalau kalian perhatikan tanggal 4 kemarin dia juga beli lagi 372 Bitcoin dengan harga 46.000 rata-rata. Oke? Dan 456-nya dia beli 46.000. Sebelumnya kalian perhatikan juga di sini 6 Bitcoin di 46.000. Di tanggal 30 Desember juga dia beli 241 Bitcoin dengan harga rata-rata 47.000. Dengan yang terakhir tanggal 29 Desember dia juga beli 120 Bitcoin, harga rata-ratanya 46.400-an. So, paus Bitcoin ini kayaknya nggak peduli gitu ya dengan FUD yang ada, dengan berita-berita yang ada, di mana kita melihat sentimen market sekarang lagi low banget. Orang-orang mengatakan, wah kita udah di bear market, sepertinya kita bakalan down lagi ke 30.000, 20.000. Sepertinya dia nggak pusing gitu guys. Dia cuma taunya akumulasi, dan akumulasi gitu ya. Jadi itu adalah juga berita yang menurut saya menarik gitu ya, di mana paus terbesar ketiga sampai sekarang pun masih kayak melakukan akumulasi, oke? Dan yang terakhir di sini dikatakan oleh Game of Threads, the same pattern of accumulation has been repeating on Bitcoin. First, initial leverage shakeout. Second, first period of consolidation. Third, false breakout. Yang keempat, second period of consolidation. Yang kelima, pump. Jadi menurut dia sekarang kita masih ada di part keempat, part kelimanya ya pump gitu ya. Part keempat ya kita masih second period of consolidation. Jadi menurut dia setiap kali ini mengulang hal yang sama dengan yang terjadi berapa kali sebelumnya gitu ya. Menurut si siapa nih? Si Game of Threads. Jadi tahap pertama itu adalah leverage shakeout. Oke. Ini leverage shakeout-nya. Di September juga sama, ini leverage shakeout-nya. Kemudian tahap kedua itu adalah konsolidasi yang pertama, di mana kita mendapati sideways movement. Oke, sideways movement di sini. Di sini juga sideways movement. Kemudian yang tahap ketiga itu kita mendapati semacam fake out gitu, atau fake breakout. Di sini, kalian perhatikan kita akan menciptakan semacam pattern di sini. Kemudian kita fake out, kemudian turun lagi gitu kan. Di sini juga sama, kita menciptakan fake out ke atas namun turun lagi. Di sini juga sama, kita menciptakan fake out namun turun lagi. Dan setelahnya kita mendapati apa?
fase konsolidasi kedua. Kalau di bulan Mei, setelah fake out tersebut, ya kita menepati fase konsolidasi kedua juga cukup lama, kurang lebih mungkin 1 bulanan, sebelum pada akhirnya kita mendapati rally. Oke, di sini juga sama, kita konsolidasi keduanya di sebelah sini, dan kita akhirnya rally. Dan menurut si analis ini, maka kali ini kita juga udah berada di part keempat, di mana kita udah ada di konsolidasi kedua. Ini adalah leverage shakeout-nya, menurut dia adalah tahap pertamanya leverage shakeout. Oke, kedua kita ada masuk ke fase konsolidasi pertama. Ketiga, kita masuk ke fase fake out, di mana kita mendapati ada breakout dari sebuah pattern, kemudian kembali masuk ke bawah. Dan kita berada di tahap keempat sekarang di konsolidasi kedua. Oke, setelah konsolidasi kedua selesai, ya menurut dia biasanya kita akan mendapati lagi pump berikutnya. Apakah menurut kalian hal ini terlalu cocok lagi, ataukah menurut kalian ini adalah hal yang masuk akal gitu guys? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah berita dan data terbaru hari ini. Sekarang kita akan masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau kalian perhatikan guys, sampai hari ini pun sepertinya Bitcoin masih kayak galau gitu ya untuk nentuin arahnya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan, kita kemarin kembali nge-retest area di sekitaran 46.000 di sini. Oke. Ya, sepertinya menjadi tameng terakhir Bitcoin ya. Apabila ini jebol, ini kemungkinan kita akan mendapati koreksi dalam. Ini sepertinya menjadi tameng terakhir supaya Bitcoin tidak mendapati koreksi lebih dalam lagi. Dan setiap kali kita mendapati Bitcoin ke area ini, kita mendapati ada bounce. Oke. Ini di sini banyak sekali ya. Itu menunjukkan bahwa di sekitaran area ini banyak sekali orang berminat untuk membeli Bitcoin gitu ya. Jadi mungkin menurut sebagian orang di sekitaran harga ini udah cukup murah dan terjadi akumulasi yang cukup banyak sepertinya di sini gitu ya. Setiap kali kita ke sini, ke bounce lagi, di sini bounce lagi, di sini bounce lagi, di sini bounce lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kalian zoom in sedikit ke 4 hour atau mungkin 1 hour chart, maka kalian juga bisa menemukan hal yang sama gitu ya. Kita sudah berkali-kali ini guys. Oke. Mencoba to breakdown dari area tersebut, namun sampai sekarang pun belum mampu melakukan hal tersebut gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di 1 hour chart juga kita masih mendapati konsolidasi yang sama gitu ya. Dan sebagian orang mungkin mengatakan ya kita bisa jadi sekarang lagi membentuk di 1 hour chart itu semacam falling wedge gitu ya. Atau ada yang menyebutnya dia juga triple bottom. Atau bahkan ini udah 4 kali kita meretest area tersebut gitu ya. Dan menariknya kemarin saya di kolom komentar saya ada menemukan satu orang mengatakan orang ini aneh, dia mengatakan saya ini aneh gitu, bahwa mengatakan triple bottom itu masih pattern bullish, padahal menurut dia triple bottom itu kemungkinan besar malah akan breakdown. Dan saya juga merasa lucu gitu. Kenapa? Karena bisa baca aja teorinya gitu, di mana triple bottom bisa disebutkan sebagai pattern bearish itu di sebelah mana gitu. Oke, secara teori memang triple bottom ya pattern bullish gitu ya. Masalah cenderung akan breakdown atau tidaknya itu beda cerita gitu guys. Tetapi secara teori ya memang triple bottom itu secara teori adalah pattern bullish gitu. Tapi selalu saya sampaikan baru benar-benar akan valid, oke, triple bottomnya kalau kita sudah breakdown breakout dari neckline-nya. Nah, kenapa saya pesan kalian sebagai trader jangan masuk terlalu prematur, alias jangan mencuri start gitu. Sebelum kita breakout dari neckline ini ya kalian belum boleh mengatakan triple bottom ini valid gitu ya, karena masih selalu ada kesempatan kita untuk melakukan breakdown gitu. Baru akan valid kalau kita udah breakout dari neckline. Itu selalu saya pesan dan saya masih bingung kok masih ada orang yang kayak salah persepsi gitu loh, padahal udah dijelasin secara jelas gitu. Oke, dan kalau kalian lihat di 1 hour chart sekarang malah jatuhnya kita mirip seperti falling wedge ya gitu guys. Walaupun ya falling wedge-nya nggak terlalu rapi, nggak terlalu perfect banget menurut saya, tapi ini cenderung berbentuk sebagai falling wedge. Dan sekali lagi guys, falling wedge itu secara teori adalah pattern bullish gitu ya. Tapi sekali lagi gitu guys. Kalau misalnya kalian pengen trade model falling wedge seperti ini, yang harus dilakukan apa? Secara teori kalian belum boleh trade di sebuah pattern sebelum ada konfirmasi gitu. Nah, kalau di falling wedge, konfirmasinya dalam bentuk apa? Kita breakout dari trendline di sini.
Oke, baru kalian mungkin bisa consider untuk menjadikan ini setup buy. Tetapi kalau misalnya kita masih bolak-balik di sekitaran pattern di sini, ya kalian belum boleh masuk gitu. Walaupun kita ada mendapatkan indikasi falling wedge. Karena kenapa? Bisa jadi tidak lagi valid falling wedge-nya apabila kita mendapatkan breakdown. Sama seperti penjelasan di triple bottom kemarin gitu ya. So, sampai sekarang sebenarnya belum banyak yang berubah guys. Kita hanya bermain saja di sekitaran 46.000 sampai 47.000-an lah di sini, bolak-balik di situ aja. Oke, jadi sebelum kita breakdown atau breakout ke salah satu arah, ya kita belum bisa melakukan apa-apa selain wait and see terlebih dahulu apa yang pengen market lakukan setelahnya. Jadi untuk sekarang ya potensinya kita membentuk semacam falling wedge ya guys. Tapi tentunya sekali lagi baru valid kalau kita sudah breakout dari trend line di sini. Kalau belum ya kita jangan terlalu overconfidence mengatakan ini adalah benar-benar falling wedge, karena kita masih bisa mendapati kembali retest ke area support di sini. Oke, dan kita nggak pengen tentunya breakdown dari support di sini, karena kalau hal tersebut terjadi, maka menurut saya kemungkinan besar kita akan langsung menuju ke next area support yang kalau misalnya kalian perhatikan di sini akan berada di sekitaran angka 43.000. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau kalian suka, mohon bantuan like-nya. Terima kasih. Dan untuk kalian-kalian yang udah punya akun Bybit, jangan lupa hari ini kita udah ada subscription period di token Launchpad Kasta. Jadi kalau kalian merasa mempunyai 50 token BitDAO, jangan lupa hari ini udah periode berlangganan, kalian udah bisa commit BitDAO-nya, dan kalian berhak hari ini mendapatkan alokasi token Kasta. Kalau yang belum mempunyai akun, silakan daftar dulu akun Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di bawah, karena kalau kalian daftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan banyak bonus menarik. Selain itu, kalian akan berkesempatan untuk mengikuti Launchpad-nya apabila kalian mempunyai minimal 50 token BitDAO. Oke, itu aja sih guys. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.